Halo, selamat sore. Saya Irma. Saat ini saya menceritakan bagaimana uh, saya menghadapi pergumulan hidup begitu ya, dimana orang tua saya ini meminta uang 1 juta. Bagi kita yang gaji pas-pasan, 1 juta itu terasa berat, apalagi tidak punya tabungan apa-apa kayak gitu ya. Selalu aja ada pengeluaran begitu yang tak terduga, apalagi tinggal di kota begitu. Singkat cerita, mereka meminta uang sekian banyaknya, tapi saya bilang saya belum punya uang sekarang. Nanti kalau saya sudah dapat arisan saya itu juga kecil, hanya 500.000. Nanti kalau saya dapatkan itu, saya yang dapat nanti saya akan transfer kayak gitu ya. Tapi alhasil mama saya itu tidak mendengarkan apa yang saya kasih tahu ini, karena dia mendengarkan nominalnya itu kecil, tapi bagi saya yang tidak punya apa-apa itu nominalnya itu gede banget. Apalagi kita yang tinggal di tanah rantau ini, uangnya pas-pasan, dan yang kerja juga hanya 1 orang, sementara saya tinggal di rumah. Dan alhasil ya sempat berdebat yang gak karu-karuan. Saya bilang ya sudah, saya angkat tangan kalau meminta 1 juta kayak gitu, karena saya nggak punya uang kayak gitu. Jujur dong, saya nggak mau tipu-tipu kayak gitu ya, karena ini real kehidupan kita seperti ini, kondisinya seperti itu ya. Kita nggak bisa misalnya kita nggak punya pendapatan lain selain dari gaji suami kayak gitu ya. Sementara di sini tuh semua serba dibatasin kayak gitu. Nah, singkat cerita, saya nggak mengangkat telepon. Sempat saya angkat telepon mereka tadi malam dan kami sempat berdebat panjang. Habis itu saya langsung matiin, dan adik saya tadi malam itu telepon berulang kali, dan saya juga tidak menghiraukan sama sekali. Daripada saya pusing, daripada saya kenapa-kenapa, lebih baik saya nggak mau mengangkat telepon itu, karena jujur saya nggak punya apa-apa di tangan kayak gitu ya. Singkat cerita, tadi pagi papa saya itu telepon 2 kali. Pertama saya matiin, kedua baru saya coba mengangkatnya. Siapakah yang teleponin, bapak saya atau mama saya? Kalau mama saya nggak mau bakalan angkat, karena jujur nominal yang dia minta itu terasa berat di pundak saya kayak gitu ya. Mau pinjam ke siapa, terus mau bayar itu bagaimana? Nggak mungkin kan yang kita pinjam uangnya itu kita cicil tiap bulan, kan dia nggak mau kayak gitu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri mengangkat telepon dari papa saya itu, dan puji Tuhannya papa saya yang telepon. Akhirnya kami bercerita, papa saya mendengarkan apa yang saya sampaikan kayak gitu. Saya ngomong dari hati ke hati. Awalnya saya ngomong dari hati ke hati kepada mama saya, namun mama saya tidak menghiraukan itu kayak gitu ya. Sebenarnya ya sudah kayak gitu. Nah, setelah berbicara kepada bapak saya bilang, Pak, ini kita tinggal di kota, papa pernah kan tinggal di kota, papa tahu sendiri semua itu serba dibeli, sekalipun gaji kelihatan gede, tapi tinggal di kota itu tidak ada apa-apanya kayak gitu. Ada aja pengeluaran, apalagi tempat kerja kita sekarang itu pelayanan kayak gitu ya, bukan kerja di kantor bupati atau kerja di bank gitu ya. Nah, akhirnya papa saya mulai mengerti dan memaklumi kondisi keuangan kami kayak gitu ya. Namun mama saya tidak terima, dan saya maksudnya saya paham kenapa dia tidak menerima
apa yang saya sampaikan. Pasti dia bilang, kenapa kamu gak berusaha, gak pinjam dan lain-lain sebagainya. Nah, karena saya mikir kalau saya meminjam uang kepada orang lain, gak bakalan mereka mau dicicil kalau kita pinjam uangnya mereka. Karena waktu kita pinjam pertama kan utuh kan, maksudnya kita pinjam 1 juta ya, nggak mungkin pasti dia kasih 1 juta, dan waktu kita bayar juga harus begitu, tidak boleh kita cicil kayak gitu ya. Nah, singkat cerita, mama saya ini berdebat. Setelah selesai kami telepon sama bapak itu, dia nggak mau dengarkan apa yang saya sampaikan. Ya sudah, akhirnya saya menangis, saya menangis, dan dia juga ikut menangis. Saya bilang, ini loh kondisi kami seperti ini, namun beliau belum siap terima kayak gitu. Ya, saya memahami karena waktu awal, maksudnya waktu kami menikah itu bukan menikah di Nias. Saya pemberkatannya di kampung suami itu di Sumber Timur kayak gitu. Dan karena satu juga, karena tidak terpenuhi apa yang dia minta waktu kami menikah kayak gitu. Dia minta 100 juta uang sama 25 gram emas kayak gitu. Karena tidak terpenuhi, yang kami bawa hanya belasan juta sesuai dengan apa yang ada di tangan kami kayak gitu. Singkat cerita, perdebatan itu enggak habis-habis, akhirnya mati telepon. Mungkin datanya mereka habis, saya mulai kepikiran kayak gitu. Namun sebelumnya itu papa saya itu bilang sama mama saya itu, hati-hati loh dengan perkataan itu. Orang kalau tidak punya apa-apa bisa aja dia mengambil jalan pintas, karena tidak punya apa-apa. Dia mau kerja apa juga tidak bisa, karena ya di tempat mereka bekerja itu dibatasi kayak gitu, mau ambil dari mana kayak gitu kan. Nah, dia tidak menerima itu semua. Alhasil bapak saya, sudah terserah kamu kayak gitu katanya. Saya bilang, kalau memang nggak terima uang 500.000 untuk mensupport yang lagi menikah itu, ya sudah, saya angkat tangan begitu. Lebih baik nggak usah, karena kami nggak punya uang yang 1 juta begitu. Singkat cerita, dia masih ngomel panjang lebar. Ya sudah, saya mengerti posisinya dia sebagai orang tua, sebagai mama yang melahirkan saya. Tapi dalam kondisi yang saat ini, memang kita benar-benar tidak punya, mau paksa bagaimanapun, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Andaikan pun kita pinjam uang orang, nggak mungkin orang itu mau kalau dicicil bayar. Karena waktu kita pinjam awalnya, kita maksudnya dikasih pinjam utuh kepada kita itu senilai 1 juta kayak gitu. Dan saya tidak mau meminjam uang kepada orang lain, karena saya tidak mau menyicil uang orang itu. Karena awalnya dia memberi pinjaman kepada kita, dia memberi utuh. Nah, setelah kita mau membayar uang tersebut yang kita pinjam, kita cicil, ya orang yang memiliki uang itu pasti kecewa terhadap kita. Jadi saya bilang, ya sudahlah, itulah teman-teman, belajar dari kisah kehidupan saya ini. Memang terkadang nggak semua orang tua itu mengerti terhadap kondisi perekonomian anak-anaknya. Buat orang tua di luar sana, kalau pendapatan anak-anakmu tidak seperti pendapatan para pejabat, mengertilah dengan kondisi mereka, semangatilah mereka. Siapa tahu
suatu kelak mereka punya pendapatan, misalnya punya uang kayak gitu, pasti akan mereka kasih. Nggak mungkin mereka menutup mata untuk memberikan kepada orang tuanya kayak gitu ya. Itu aja sih teman-teman sih. God bless you. Dadah.